Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leptia Dwi Indah Priyanti dari kelas 12 MIPA 3. Untuk tugas kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu limit fungsi aljabar. Apa itu limit? Limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Dalam bahasa matematika, keadaan ini disebut limit. Lalu, mengapa harus ada limit? Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Mengapa harus didekati ya? Karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi pada titik-titik tertentu. Walaupun suatu fungsi seringkali tidak terdefinisi untuk titik tertentu, namun masih dapat dicari tahu berapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu semakin didekati, yaitu dengan limit. Dalam bahasa matematika, limit ditulis dengan fx limit x menuju a mendekati L. Maksudnya, apabila x mendekati a, namun x tidak sama dengan a, maka fx mendekati L. Pendekatan X ke A dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Atau dengan kata lain, X dapat mendekati dari arah kiri dan arah kanan sehingga menghasilkan limit kiri dan limit kanan. Catatan penting, suatu fungsi dikatakan mempunyai limit apabila antara limit kiri dan limit kanannya mempunyai besar nilai yang sama, seperti di bawah ini. Dan apabila limit kiri dan limit kanannya tidak sama, maka nilai limitnya tidak ada. Ayo kita berlatih dengan mengerjakan soal-soal berikut ini. Kita mulai dari sifat-sifat limit fungsi aljabar. Apabila n merupakan bilangan bulat positif, k konstanta, f dan g adalah fungsi yang mempunyai limit di a, maka sifat yang pertama, k limit x menuju a sama dengan k. Contohnya, 12 limit x menuju 2 sama dengan 12. Sifat yang kedua, x limit x menuju a sama dengan a. Contohnya, 3x pangkat 2 limit x menuju 5 sama dengan, kita ganti x-nya dengan 5. Jadi, 3 buka kurung 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 adalah 25. 25 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 75. Selanjutnya, sifat yang ketiga, yaitu k fungsi fx limit x menuju a sama dengan k. Fungsi fx limit x menuju a terlihat pada contoh di bawah ini. Kita substitusi x-nya, yaitu 2. Maka diganti 3 buka kurung 2 min 5 sama dengan 3 dikali min 3 sama dengan min 9. Sifat yang berikutnya, yaitu yang keempat, adalah sifat penjumlahan dan pengurangan pada limit fungsi aljabar. Kemudian yang kelima adalah sifat limit pada perkalian. Yang keenam adalah sifat limit pada pembagian, di mana syarat limit x menuju a untuk gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang ketujuh adalah sifat limit pada pangkat. Yang kedelapan adalah sifat limit pada akar. Oke, catatan, yaitu jika fa sama dengan k, maka fungsi fx limit x menuju a-nya adalah k. Kemudian, jika fa-nya adalah c per 0, maka fungsi fx limit x menuju a-nya adalah tak terhingga. Yang terakhir, jika fa-nya sama dengan 0 per c, maka fx limit x menuju a-nya adalah 0. Oke. Dalam menyelesaikan soal limit fungsi aljabar, dapat menggunakan yang pertama ada substitusi langsung. Contohnya, akar 5x pangkat 2 ditambah 19 per 2, limit x menuju 3. Kita langsung substitusi x3-nya. Jadi, 3 pangkat 2 adalah 9, 9 dikalikan 5 ada 45, ditambah dengan 19 hasilnya 64. Akar 64 adalah 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Oke, selanjutnya adalah dengan menggunakan rumus L'Hospital. Contohnya adalah dengan turunan, yaitu turunan dari 5x pangkat 2 adalah 10x, turunan dari 9x adalah 9, dan turunan dari min 2 adalah 0, per turunan dari x adalah 1, dan turunan dari 2 adalah 0.
Kemudian kita substitusi min 2-nya. Hasilnya 10 dikali min 2 adalah min 20, ditambah 9 dibagi 1 hasilnya min 11. Itu untuk tak tentu ya. Yang ketiga ada faktorisasi. Contohnya adalah X min 3 dibagi 2X pangkat 2 dikurangi 5X dikurangi 3 limit X menuju 3. Di bawahnya atau penyebutnya kita faktorkan. Kita samakan dengan pembilangnya, kemudian kita coret. Kemudian kita substitusi X-nya ganti dengan angka 3. Jadi 1/2 kali 3 ditambah 1 hasilnya adalah 1/7. Oke, D dikali sewakan. Contohnya 5X dibagi 3 dikurangi akar 9 ditambah 1 limit X menuju 0. Yang mana sekawannya adalah 3 ditambah akar 9 ditambah X di penyebut dan di pembilangnya. Kemudian mana yang sama kita coret dan hasilnya adalah min 5 dikali 3 ditambah 3 yaitu hasilnya adalah min 5. Min 5 dikali 6 yaitu min 30. Baik, kesimpulan dari semua ini yaitu apabila X mendekati A namun X tidak sama dengan A, maka fx mendekati L, seperti gambar di atas. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.